Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lur-dulur ya, bulan Syawal wis mingguan, wong-wong wis kembali bekerja. Yang tersisa hanya toples foto, turan foto. Nah, lur-dulur ya, alhamdulillah kita sudah memasuki bulan Syawal. Kayane silaturahmine juga wis mari ngendi-ngendi ya. Tapi nah, cuaca gue menurutku lagi orang mendukung, lur. Hawane panas banget, akhirnya apa sing mriang kayak nyong lur ya. Jadi ya disyukuri bae lur, jadi aja dipaksa ya, sing jenenge silaturahmi agar sehat ya, bisa maring sedulure sing ado, tapi anggar lagi ora sehat ya sehat mati sih. Oke lur, nah ya sing luar biasa ya lur ya, setelah masa silaturahmi ge wong Syawalnya juga tesi berjalan, nyong diundang jadi pembicara. Resmi gue nganggo surat. Nah, nyong kaget banget ya, waduh pembicara ini padahal nyong untuk ustad ya, apa deleng tayangan pusing ceramah nang masjid apa ya. Tapi wong kenano sing ngundang, halo bekas kantore ya, tenang apa ora lah ya. Jadi ya wis siap lah akhirnya gelur. Jadi nyong ngisi bukan sebagai ustadz ya, tapi sebagai YouTuber. Nyong yang ngomong ya, wong yang untuk ustadz wong ngisi acara silaturahmi dan halal bihalal, suara apa-apa pokoknya jadi pembicara. Undangannya kena sebagai pembicara ya, nyong bicara baik. Akhirnya ngomong ngalor ngidul lur. Jadi intinya ya wong kena acarane silaturahmi dan halal bihalal ya hubung-hubungnya lah, sing nyong ngerti apa filosofi ketupat, terus maknanya kita memaafkan, lebih baik memberi maaf atau meminta maaf kayak gitu loh. Jadi nyong yang boleh preferensi, jadi orang kosong lompong lah. Oke loh, jadi ya alhamdulillah ya acaranya sederhana tapi ya meriah lah ya, karena panganannya oke. Ya oke loh, liputannya waktu nyong jadi pembicara nang acara silaturahmi halal bihalal nang bekas kantorku. Silakan lur. Ini belum pensiun, pensiun menjelang pensiun. Bagus 69 di sini. Senang. Asli guys.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cilacap. Mohon maaf saya sebut nama Bapak Bintang Dwi Cahyono APMM. Yang kami hormati Bapak Adi Prabowo SHST. Dalam hal ini beliau selaku mengisi tausiah pada pagi hari ini. Yang terhormat, iya, beliau menjadi tamu istimewa yang akan menyampaikan tausiah pada pagi hari ini. Selanjutnya yang kami hormati senior kita, Bapak Agus Subagio dan juga Bapak Hanung Nusyantoro, dan selanjutnya yang kami hormati pula Bapak Agung Diyanto dan Ibu Rianti. Yang kami hormati PLT Sekretaris Dinas beserta para pejabat di lingkungan Dispermades, Ketua Dharma Wanita Persatuan Dispermades bersama anggotanya yang sempat hadir pada pagi hari ini, serta Bapak Ibu semua karyawan karyawati Dispermades Kabupaten Cilacap yang kami cintai dan kami banggakan. Marilah untuk pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak berhenti mencurahkan nikmat dan kasih sayangnya kepada kita semua, sehingga kita dapat bersilaturahmi pada pagi hari ini dalam acara halal bihalal keluarga besar Dispermades Kabupaten Cilacap. Saya merasa tidak enak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Dispermades Kabupaten Cilacap, yang kami hormati Ibu Ketua dan Wanita Persatuan Dispermades Kabupaten Cilacap, yang kami hormati ini para senior kami, Insya Allah terima kasih atas rawuhnya, Bapak Adi Prabowo SHST beserta Ibu, kemudian Pak Hanung matur nuwun yang saya hormati, senior kami Bapak Agus Subagio yang kami hormati, kemudian ada Pak Agung ini, Pak Agung dulu bareng saya, nggak pernah bareng tapi kita sering berhubungan nih karena dulu sama-sama Kasubag TU, Kasubag Umum dan Kepegawaian. Kemudian ada senior kami juga Bu Rianti yang kami hormati, serta Bapak Ibu karyawan dan karyawati Dispermades Kabupaten Cilacap. Pertama dan yang utama tentunya marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat limpahan rahmat dan hidayahnya kita masih diberi nikmat sehat, nikmat sempat untuk bisa berkumpul dalam momen yang membahagiakan bersama dengan keluarga besar Dispermades Kabupaten Cilacap dalam acara silaturahmi dan halal bihalal dalam rangka Idul Fitri 1446 Hijriah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati sekaligus saya takdimi ini saya anggap ya poro sepuh ya Pak Hanum dan Bapak yang Sudah sepuh Pak. ya meskipun Pak Hanum menolak tua. Ini senior kami Pak Adi Prabowo beserta Ibu, Pak Agus Subagio, Pak Hanum, Siap. Pak Agung dan juga Bu Rianti. Betulnya sih Pak Pono kita undang, tapi sampai ke Lampung balik lagi Pak Agus ini. Pesawatnya jelek. Ya, beserta ini Bu Adi juga terima kasih sekali, rekan-rekan semua PLT Sekdin ini Kabid 1 Mbak Dewi, dan selamat datang Bu Andi juga Pak Andi ini yang baru saja rabu, ini Kabid 2 terangkap PLT Kabid 3 ya, kesempatan ini untuk pertama kita bisa bersilaturahmi, kemudian yang aktif juga bisa melaksanakan tugas sehari-hari dengan
baik, lancar, sehat, dan selamat, dan juga kepada senior-senior kami yang kita berikan ya, kita berikan dengan berbagai kesempatan untuk kita bisa saling mengenal, untuk kita bisa saling memaafkan. Intinya ya, kayak komedi kayak Mas Ian ya, mulai dari nol. Kemudian juga momen ini momen insidental, jadi nanti dianggap ini seperti apa? Ini tahunan, rutinitas. Enggak, kita kan niru Rasulullah ya, Pak Adi, Rasulullah ya. Jadi buat sholat tarawih dari sholat wajib, jadi orang terus-terusan gitu ya, gimana gitu ya. Jadi karena kebetulan di era saya ini, saya banyak sekali dibantu, banyak sekali diberi masukan, bimbingan ini, banyak suka duka yang saya lalui dengan Pak Adi, dengan Pak Agus Bagio, dengan Pak Hanum, ini yang punya relasi sangat kuat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa saya berbangga di sini. Tadi biasanya kalau makanan kan harum bumbu makanan. Tetapi di sini makanan yang disajikan itu yang saya cium itu aromanya aroma cinta. Itu luar biasa. Apa yang dikatakan dari ketua panitia, Pak Kepala Dinas bahwa ada penghematan tidak tercermin. Menunya itu hampir sama kemarin rapat di Hambalang, sama. Singkat saja kata-kata hari ini kita ada, kita bersama dan sebagainya, memang yang paling kuat itu ikatannya itu cinta. Jadi kalau orang Banyumas ireng-ireng anaknya lutung, wis kadung seneng ora etan itu. Itu tercermin dari Pak Andi tadi, istrinya di Purbalingga, terus dari Prokerto ke Purbalingga nyamper terus menunya belum matang, ditunggu nih sampai matang, berarti keterlambatannya sangat dimana. Saya pikir itu, jadi betul Pak, ini jangan diwajibkan tapi sunnah yang menyenangkan. Saya senang berada di antara panjenengan sekalian. Cinta kan indikatornya 3 Mbak Dewi. Bila disebutkan namanya bergetar hatinya. Jadi, satu kan. Nah kan Mas Narko boncengna wong wedon sampai ke Bu Narko akan ada getaran. Yang kedua, cinta itu adanya perasaan rindu, kangen untuk bertemu. Dan yang ketiga, cinta itu jangankan yang diminta, yang tidak diminta pun diberikan. Nyoh gitu kan. Jadi saya ngetes itu terbukti saya kangen untuk kesini, rindu berarti saya cinta dengan Bispermades. Tetapi yang ketiga, indikator yang ketiga, saya tidak membawa pasangan saya karena masih beredar di desa-desa. Apakah ada yang nyoh kepada saya nanti bertanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Atau dengan bagus. Ini yang ngangen nih ya gitu ya. Jadi memang kalau ada film Warkop ini, Warkop Tribun gitu ya. Kangen Pak Agus ini di sini ngambil apel gitu ya. Ya harap sejam ini ya tetap tetap kita semangat lah, happy, tapi ya masuk juga materinya. Jadi terima kasih sekali. Memang ini tidak rutin, hanya memang kebetulan ini kan di era saya, namanya era kan berubah-ubah. Nanti mungkin beda pimpinan atau mungkin beda sekjen dan lain-lain, ya otomatis kita menyesuaikan, dan itu adalah hal biasa. Terima kasih Pak Agus, ini mengobati kangen karena tadi sebetulnya sudah ada meja di sini, ya Mbak Dewi ya. Tadi saya dengan Mbak Dewi sudah ada meja lah kayak rapat gitu. Jadi meja kaca kayak apel nanti dengan Pak Agus, kalau Pak Hanum, Pak Adi kan di sini kan jadi seperti apel pagi, kita bisa lebih semangat. Selanjutnya Pak Hanum, oke, kata-kata hari ini Izin ya Bapak Ibu, menem baik karo ngarang. Saya itu ke Pak Kepala Dinas, jangan-jangan saya sudah nggak bisa ngomong seperti yang dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan yang tua berbangga kepada Bispermades, Pak. Ya, kata-kata saya hari ini seperti itu, terutama kepada beliau Pak Kepala Dinas, Bu PLT Sekdim, Mas Kabit yang rangkep-rangkep, juga
juga kepada Bunda Ketua Dharma Wanita Persatuan. Tetap semangat ya Bun. Ya. Teman-teman semua, kalau saya teringat ini kok bidang 3 terus ya. Pekerjaannya dulu Bansus. kayaknya bansusnya deg-degan. Di akhir tahun masih ketemu perubahan. Tapi semuanya alhamdulillah bisa terlampau dengan baik. Iklan di sini. Tapi saya tidak ingin menilai untuk bidang 3 saja, semuanya sibuk ya. Yang mengesankan di Dispermades sampai dengan saya pengakhiran di pensiun adalah kita mendapat pengakuan di tataran desa. Dispermades dari konsultan, tempat pengaduan, sampai dengan ketemu APH. Itulah kelebihan Dispermades dibanding dengan dinas-dinas yang lain. Kita patut berbangga. Jangan kita terbatasi kepada keterbatasan yang ada, baik SDM maupun keuangan dan sebagainya. Dengan rasa cinta tadi yang disampaikan oleh Pak Agus Subagio, dengan cinta insya Allah akan membukakan kepada kita untuk tetap beraktualisasi, tetap berkembang. Kita harus bangga dengan Dispermades, terlepas dari kepala dinas sampai dengan staf. Pokoknya sini kita kompak, kita bangga, kita cinta. Gitu. Insya Allah Tuhan akan membuka jalan untuk Dispermades ke depannya akan lebih jaya daripada saat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Lengkap kok. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas, Pak Bintang Dwi Cahyono PMM, beserta Ibu Nur Putri Permanasari. Suatu nama yang jodoh ya. Nur itu cahaya, bapaknya bintang. Wih, mudah-mudahan menjadi sakinah mawaddah warahmah. Yang saya hormati para senior saya, Pak Agus Subagio, Pak Hanung, Pak Agung, Bu Rianti. Yang saya banggakan teman-teman karyawan karyati di Dispermades, dan juga yang saya cintai ini Ibu Tarbiyah Denok. Nama panjangnya Tarbiyah Denok Deblong Ayune Sedeng. Itu nama panjangnya ya, tapi pendeknya cukup Denok. Kalau Denok itu kan asli wetan ya, jadi iya, saya memang terbiasa siapa itu manggil naknok. Jadi sampai punya cucu pun saya manggilnya Denok. Kayaknya nggak pernah panggil sayang ya. Ya itu kan cerita-cerita sinetron lah ya. Sehari-hari kita dengan istri kayaknya kok, tapi tidak harus diwujudkan dengan kata-kata, tapi dengan perbuatan. Yang saya hormati ini Bu Kabid 1 merangkap PLT Sekdim ya, dan Padi Kabid 2 dan Kabid 3. Tadi Pak Agus Subagio di kantin itu nggak mulai-mulai nunggu Ustadz apa ya. Saya sampai hari ini juga nggak percaya ini suruh jadi, apalagi Pak Agus Subagio dan Pak Hanum ya. Saya sendiri yang selaku jadi pembicara itu belum percaya ya. Jadi Pak Kepala Dinas dan rombongan waktu hari Selasa itu kan ke rumah silaturahmi. Itu memang sempat mencetus besok Pak Adi jadi pembicara gitu kan. Saya kira guyon ya. Ternyata disusuli resmi surat
permohonan Pak Adi Prabowo menjadi pembicara. Jadi pembicara ya Bu PLT ya, bukan tausiah, tapi untuk bicara. Karena apa undangannya menjadi pembicara. Dan saya masih bertanya-tanya, ini yang mengusulkan siapa ini ya? Apakah ini sesuai dengan Inpres nomor 1 tahun 2025 terkait penghematan anggaran? Kalau itu berarti yang mengusulkan adalah the queen of efficiency, yaitu Bu Yekti. Ya, kalau itu dari sisi efisiensi, berarti yang mengusulkan saya menjadi pembicara adalah the queen of efficiency, ratu efisiensi. Sebelum keluar Inpres 2025, Kasubag kita itu sudah mencanangkan efisiensi. Kalau dari sisi inovasi, mungkin PLT Sekdi ya, karena orang muda itu penuh dengan inovasi. Lawang acara halal bihalal, silaturahmi kok sing diundang YouTuber. Harusnya kan Ustadz ya, ini namanya cara berpikir of the box. Nah, tepuk tangan untuk Bu PLT Sekdi. Jadi pemimpin-pemimpin muda itu memang harus out of the box ya. Jadi saya pasti berpikir itu, kenapa pembicaranya kok pensiunan dan seorang YouTuber yang belum terkenal. Kalau dari sisi netral, saya curiga sama Poni. Ya, orang satu-satunya yang netral di Dirmades ya Poni itu. Jadi mungkin ini ada 3 yang mengusulkan. Kalau dari efisiensi Bu Kasubag, dari sisi inovasi Bu PLT ya. Kalau dari netral kayaknya Poni. Pon kowe ngusulna ora Pon? Jadi saya kira tidak masalah, karena saya tadi sudah dibantu oleh Pak Agus Subagio, kemudian Pak Handung ya selaku senior-senior kita. Jadi alhamdulillah pagi hari ini kita masih dapat bertemu di Dispermades dalam keadaan sehat walafiat ya. Orang berpuasa itu untuk panggilan ya, panggilan untuk orang-orang yang beriman. Tapi saya senang dengan kejujurannya Mas Tarto ya. Jadi selama 30 puasa itu, 30 hari berpuasa, dia hanya puasa 1 hari. Patut ya. Jadi ya tidak apa-apa ya, mungkin Mas Tarto tahun depan setelah hari ini sehari, tahun depan bisa 2 hari. Jadi karena saya bukan kiai ya, tapi langsung kemarin saya itu sudah diuji coba di Masjid Muhammadiyah 1. 4 kali ya mendadak Ustadz. Jadi kalau di televisi ada Ustadz UJ, Ustadz Jeffrey, saya UD, Ustadz dadakan. Ya sebisa saya ya, karena apa-apa kalau untuk berbuat baik, kenapa tidak, kan seperti ya, seperti itu, sebarkanlah walaupun hanya 1 ayat. Nah, sebenarnya kalau Pak tausiah itu lebih cocok Pak Agus Subagio ya, karena mbahnya, bapak mertuanya itu Ustadz Kondang, Mas Muhammadiyah ya. Kalau saya kan tidak, jadi saya ngobrol ngalor ngidul saja lah ya. Jadi makna Idul Fitri atau Lebaran itu ya, saya terpaksa buka-buka bacaan gitu ya. Mungkin kalau Pak Agus lebih mengena kalau filosofi Jawanya. Kenapa di Jawa itu kalau Lebaran ada ketupat ya? Kupat itu versi Jawanya itu adalah ngaku lepat, ngaku salah. Ada yang menerjemahkan kupat itu segi 4, laku papat ya. Jadi laku papat itu lebaran, luberan, leburan, dan
Apa, Pak Agus? Ya, jadi saya udah catat juga. Saya terpaksa membuka karena nggak hafal, saya membaca. Ya, ini karena sudah bentuk tanggung jawab ya, sudah ditunjuk oleh Bu PLT Sekdin, jadi ben anak isine gitulah ya. Jadi yang lebaran itu dari kata lebar, ya, dari kata lebar. Lebar itu membuka hati kita untuk menerima maaf, atau dalam Idul Fitri kan saling maaf memaafkan. Sehingga kalau tidak membuka hati kita, ya tidak bisa. Jadi itu makna filosofi yang pertama ya. Jadi hati luas setelah puasa, memiliki hati yang lebar. Jadi selama puasa kita juga menghiasi diri kita dengan hal-hal yang baik supaya hati kita menjadi cantik. Kemudian yang ketiga adalah luberan. Luber itu lebih ya. Jadi lebih itu punya makna berlimpah dermawan ya. Jadi kalau punya kelebihan, kita suka berbagi. Dalam akhir Ramadan kan ada zakat fitrah gitu ya. Jadi kalau ada lebih, kita berbagi. Kemudian leburan, yang keempat leburan. Lebur itu ada bermacam makna. Lebur menyatu atau lebur mencair gitu ya. Jadi anggar kesalahan ya wis di leburna lah, dicairna, atau melebur menjadi satu, yaitu tujuan puasa itu adalah la'alakum tatakun, menjadi orang yang bertakwa. Itu kan tujuan orang berpuasa. Dalam Islam pun diajarkan bahwa nilai orang yang meminta maaf itu derajatnya itu lebih tinggi daripada yang memberi maaf. Jadi banyak hal-hal yang membuat kita gengsi untuk meminta maaf. Ya, padahal kalau kita sudah meminta maaf, itu akan melapangkan dada kita. Saya membaca ahli Jepang ya, ahli Jepang itu yang namanya Dr. Masaru Emoto ya. Itu mungkin Pak Adi kalau masalah penelitian lebih tahu ya, karena Bu Adi ini, Pak Adi kita juluki Profesor Duhim ya. Jadi dengan fisiknya yang seperti profesor, duhimnya itu dari kata nggak ada makanan yang tidak enak ya. Jadi Pak Adi itu kita juluki Profesor Duhim, karena kalau mereview makanan itu kata akhirnya adalah duhim banget. Jadi KP-KP panganan nang Pak Adi itu duhim. Jadi jangan kaget kalau kemudian teman-teman kantor itu juluki Pak Adi itu Profesor Duhim. Ini bawa perduhiman nggak? Ya, jadi menurut Dr. Masaru Emoto itu bahwa penyakit-penyakit itu 90% disebabkan bukan dari makanan, tapi dari pikiran kita. Ini yang ngomong ini ya, saya hanya menyalin dari Profesor Jepang ini yang menyelidiki air Zam-Zam. Di situ ada keajaiban sehingga Profesor Masaru Emoto itu mu'alaf berdasarkan keyakinan dia. Ya, jadi saya salin beberapa bahwa orang yang marah 5 menit ya, marah 5 menit itu bisa membuat imun tubuh kita mengalami depresi 6 jam. 5 menit ya, 5 menit kita marah, itu imun kita itu turun selama 6 jam. Gangger marah sejam, berarti berapa? Kalikan 20 berarti ya, kan seharian. Itu yang berdasarkan Profesor Jepang itu. Jadi
sing tesisokan marah ya mandan eling gitu ya, cukup semenit tuh. Kemudian yang menyimpan dendam ya, menyimpan dendam nang ati, kue penyakit yang mungkin timbul adalah jantung dan stroke ya. Jadi sing wong ngepet dendam itu penyakit yang mungkin timbul ini adalah stroke dan jantung ya. Jadi kemudian sering bersedih, sering bersedih ya, ini yang bisa ditimbulkan penyakitnya adalah leukemia, darah putih. Jadi ternyata ini sebenarnya ada 10 ya, 10 perasaan, pikiran yang bisa menyebabkan penyakit, tapi saya hanya menyalin 3 dari yang perasaan itu yang bisa menyebabkan sakit. Jadi bagaimana, ya silakanlah kalau nggak percaya dibuktikan sendiri saja ya. Wong nyong sing ora tau jengkel biar tetap kena penyakit ya. Bu Adi itu nggak pernah marah itu, kecuali ngambek. Jadi alhamdulillah teman-teman di Surmades di tahun 2025 ini dengan efisiensi anggaran tapi tetap eksis lah ya. Jadi karena tadi yang disampaikan oleh Pak Hanum bahwa kita adalah melayani masyarakat, jadi apapun dengan anggaran berapapun kita selalu mengedepankan pelayanan masyarakat, karena bagaimana masyarakat di desa itu sangat mengandalkan Dispermades ya. Jadi di belakang kita itu pembangunan desa itu benar-benar menjadi tumpuan ya. Kenapa kemudian Dispermades anggarannya kecil tapi kayaknya tingkat elektibilitasnya tinggi ya Pak Gisbagio ya. Jadi yang jadi kepala Dispermades itu kayaknya ya setelah sekda, asisten, kemudian kepala Dispermades. Akhir kepala PU ya Mogalan gitu. Tapi kalau kepala Dispermades itu menyangkut seluruh aspek kehidupan pembangunan di desa. Saya kira itu ya, karena ini saya kan bukan yai ya, jadi di undangan hanya sebagai pembicara, jadi dia ngomong baik gitu kan. Jadi ini nggak tahu ini masuk rekeningnya narasumber atau kita tutup dengan pantunnya Dispermades. Mau ke kantor lewat menganti, di kantor langsung ngeteh hangat. Pimpinan bisa berganti-ganti, Dispermades tetap sehat, kompak, semangat. Ya, saya kira itu karena ini sekedar ngobrol ngalor ngidul, berbagi. Terima kasih atas kepercayaannya Bu Dewi. Jadi ini bentuk silaturahmi yang sederhana tapi penuh makna. Kita ketemu dengan senior-senior kita. Nah, ya lur ya itu yang nunggu pembelajaran lah ya. Jadi wong kanca dewek terus ketemu senior sing wis pensiun dhisik juga anak Pak Agus Subagio, anak Pak Hanum, anak Pak Agung, anak Bu Rianti. Alhamdulillah tesih pada bisa teka ya. Jadi nyambung silaturahmi. Sing jenenge masa tugas memang anak masa berhenti nih, tapi silaturahmi tetap harus jalan. Oke lur, selamat ya berarti karena tesih Syawal ya. Mau penutup, taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat memasuki bulan Syawal, bulan peningkatan. Semangat.